Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, ketika saya kembali membuat video atau mengupload video pada platform YouTube ini, berarti saya memiliki satu kewajiban untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah di kampus saya itu kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan satu kewajiban untuk membuat video yang mengandung unsur-unsur retorika dengan tema-tema menyampaikan terkait kefilsafatan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang secara atau bermonolog dalam satu video ini. Pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya saya sering mendapati di kalangan masyarakat, kalangan keluarga itu bahwasanya filsafat itu menyesatkan gitu. Nah, betul, filsafat itu dianggap menyesatkan. Mungkin bagi teman-teman sudah sering mendapati atau mendengarkan statement-statement kayak filsafat itu menyesatkan itu, apalagi untuk orang-orang yang memutuskan mengambil jurusan filsafat, berarti sudah tidak asing lagi dengan tuduhan-tuduhan seperti ini gitu. Nah, filsafat itu dianggap menyesatkan. Filsafat itu dianggap salah satu faktor penyebab kegilaan seseorang. Filsafat dianggap salah satu cabang ilmu yang diharamkan oleh Allah. Nah, sudah begitu banyak sebenarnya stereotip negatif yang tertanam pada salah satu cabang ilmu ini gitu. Filsafat itu dianggap menyalahi kebiasaan. Filsafat dianggap orang filsafat dianggap sebagai orang-orang yang berbeda dengan yang lain gitu. Apalagi ketika seseorang itu bertanya dan berargumen yang out of the box, orang itu akan dianggap sesat lagi, menyesatkan gitu. Kalimat-kalimat kayak nanti jadi ateis itu sudah biasa didapati oleh orang-orang yang memutuskan mengambil jurusan filsafat ini. Namun, apakah faktanya demikian? Itu kan masih belum bisa teruji gitu. Nah, oleh sebab itu, pertama-tama mungkin teman-teman menyimak terlebih dahulu apa itu filsafat itu. Saya ingin menyampaikan gini, secara umum filsafat itu berarti love wisdom, cinta kebijaksanaan gitu. Nah, betul. Karena kan sejatinya filsafat itu adalah secara umumnya itu filsafat itu adalah orang-orang yang cintakan sebuah kebijaksanaan gitu. Nah, kebijaksanaan itu adalah sebuah proses yang akan terus berlanjut gitu. Tidak ada hierarki puncaknya atau tidak ada tahapan terakhir sebuah kebijaksanaan itu bagaimana gitu. Nah, orang yang masuk jurusan filsafat ini artinya adalah mereka yang tulus untuk belajar gitu. Mereka yang tulus, yang haus akan ilmu pengetahuan itu. Karena kan ketika orang lain mengambil jurusan kuliah kayak kedokteran, itu kan tujuannya untuk masuk atau bekerja di bidang kedokteran gitu. Ketika orang mengambil jurusan perbankan, orang itu mengharapkan bekerja pada bidang banker itu, pada bank gitu kan. Nah, berbeda dengan orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat ketika mereka betul-betul memutuskan untuk mendalami filsafat ini, itu artinya adalah orang-orang yang memang tulus untuk belajar, orang-orang tulus untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan gitu. Lalu, mengapa seringkali orang-orang yang filsafat ini dianggap adalah orang-orang yang menyesatkan gitu? Di mana sebenarnya letak benang merahnya sehingga orang-orang mengatakan filsafat itu sesat gitu? Nah, mungkin kalau saya ditanya demikian, saya mungkin akan menjawab begini. Karena memang salah satu ciri orang filsafat ini yang saya rasakan itu ya, biasanya orang-orang filsafat itu kan akan mendekonstruksi pemikiran-pemikirannya lagi gitu, atau lebih bahasa simpelnya, mereka orang filsafat ini akan membongkar, mempertanyakan dan meneguhkan kembali gitu apa yang selama ini diyakininya gitu. Mereka mungkin sebelum mereka mengambil filsafat itu, mereka meyakini suatu hal itu karena itu sudah didoktrin gitu atau sudah menjadi sebuah kebiasaan yang turun menurun gitu. Misal kayak namun ketika orang itu sudah masuk jurusan filsafat, orang itu akan mendekonstruksi pemikirannya lagi itu.
mereka akan mempertanyakan kembali kenapa, mengapa, bagaimana gitu dia mengambil hal ini gitu. Nah, hal inilah sebenarnya di masyarakat itu tidak disukai, tidak relevan gitu di kalangan masyarakat gitu. Karena di kalangan masyarakat itu tidak terbiasa dalam hal tradisi-tradisi kayak kritik mengkritik. Sedangkan di filsafat kritik mengkritik itu kan sudah menjadi hal-hal yang lumrah gitu. Bagi satu pemikiran filosof nanti akan dibantah oleh antitesis gitu, lalu akan munculkan sebuah sintesis yang baru gitu. Nah, di kalangan masyarakat pola pikirnya itu berbeda. Pola pikir masyarakat itu cenderung eh, relatif simple dan terkesan mistika gitu. Jika A maka B, itu kalau di masyarakat. Nah, hal inilah sebenarnya tidak sesuai dengan orang filsafat itu sendiri gitu. Orang filsafat pasti akan mempertanyakan lebih dalam gitu. Misalnya ketika di masyarakat itu kan, misalnya ketika orang itu sakit mendadak, kan masyarakat akan menyimpulkan, oh orang ini kena guna-guna gitu. Padahal itu kan masih belum terbukti gitu, secara empiris gitu. Apakah betul gitu ada guna-guna itu. Nah, orang filsafat ini mencoba membongkar hal-hal seperti ini gitu. Nah, hal ini tidak disukai oleh masyarakat, sehingga muncullah sebuah stereotip negatif bahwasanya orang filsafat itu orang anti Tuhan, orang filsafat itu orang-orang yang menyesatkan, orang filsafat itu orang-orang yang nantinya jadi gila gitu. Itu sebenarnya, padahal kenyataannya tidak semua orang-orang filsafat itu menjadi gila. Bahkan banyak dari para founding father kita di Nusantara itu di Indonesia ini yang pada awalnya itu adalah orang-orang yang mendalami filsafat sendiri gitu. Contohnya kayak Sultan Datuk Ibrahim atau Tan Malaka, itu kan adalah seorang yang mempelajari filsafat itu. Terus Bung Hatta, Muhammad Nasir, Soekarno itu kan juga mempelajari filsafat gitu, sehingga muncul pemikiran-pemikiran mereka itu yang wah gitu. Nah, itulah sebenarnya letak benang merah mengapa filsafat itu dianggap menyesat gitu. Nah, mungkin untuk terakhir saya mengatakan begini, bagi teman-teman yang sudah mengambil jurusan filsafat ini, saya harapkan untuk serius mempelajarinya itu, karena dalam filsafat ini teman-teman akan mendapatkan gitu sebuah pemahaman untuk dapat teman-teman terapkan dalam hidup teman-teman sendiri gitu. Mungkin teman-teman bisa belajar filsafat eksistensialisme untuk mencari makna hidup, filsafat rasionalisme supaya pola pikir teman-teman lebih bersifat rasio gitu. Nah, mungkin sekian penyampaian retorika yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali. Saya harap mungkin teman-teman dapat memahami dan merenungkan itu terlebih dalam itu, apakah betul filsafat itu menyesatkan. Oke, terima kasih.